Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam dan bertemu kembali dengan saya dalam kuliah-kuliah kebudayaan. Pada hari ini kita akan bicara secara khusus persoalan etnisitas, melanjutkan diskusi kita tentang kesukubangsaan. Dan secara khusus kita membicarakan persoalan identitas kesukubangsaan. Mengapa satu suku bangsa itu menjadi identitas, seperti juga agama. Dan sebuah suku pada dasarnya tidak harus menjadi ciri pembeda satu kelompok orang. Demikian juga agama tidak selamanya perlu menjadi ciri pembeda. Misalnya suatu ketika kita tidak lagi ditanya sukunya apa. Dulu saya ingat ketika saya masih kecil, atau sejauh yang saya ingat, ketika kita mengisi formulir, itu masih sering kita ditanyai suku apa untuk diisikan di dalam formulir itu. Ya, kita harus menuliskan suku dan juga menuliskan agama. Tapi kemudian kecenderungan itu hilang dan agama masih sering ditanyakan. Suatu hari kita bayangkan, tidak ada lagi formulir yang diisi itu menanyakan apa agama kita. Kenapa? Karena agama berubah atau bergeser, tidak lagi menjadi marker of identity. Karena dunia yang semakin menjadi satu, yang saya sebut sebagai borderless society, dia batas-batasnya mulai menghilang. Jadi ketika batas-batas mulai menghilang, batas agama, batas etnis, batas usia, bahkan batas gender, itu mengalami satu keruntuhan atau diskualifikasi atas batas-batas itu. Nah, kita bayangkan mengapa identitas itu penting. Itu disebabkan oleh konteks sosial dari suatu masyarakat. Ketika kita bayangkan kalau masyarakat ini menjadi satu one world, satu dunia, di mana setiap orang hidup bersama dengan kebersamaan, dan tidak ada pembeda-pembeda secara struktural yang memaksakan ada identitas-identitas tertentu, maka suku itu akan hilang, tidak menjadi penting. Bayangkan hari ini seorang Jawa yang kawin dengan seorang Minang, atau seorang Bali yang kawin dengan seorang Dayak, atau seorang Bugis yang kawin dengan seorang Melayu dari Sumatera. Kalau kita bayangkan, apakah anak-anak yang mereka lahirkan itu meneruskan kesukuan? Orang tuanya memiliki suku, tapi ketika seorang anak lahir, dia tidak bisa mendefinisikan dirinya berasal dari suku apa. Kalau ditanya pasti dia akan menjawab, ayah saya suku A, ibu saya suku B. Dia tidak tahu. Bahkan ada anak, ketika seorang ayah dari Bugis, kemudian dia
kawin dengan seorang Dayak, tinggal di Yogyakarta. Ketika anaknya ditanya, dia bilang dia orang Jawa, dia orang Jogja, karena bahasa yang dia tahu adalah bahasa Jawa. Teman-teman atau lingkungan hidup dia adalah lingkungan hidup Yogyakarta. Dia tidak tahu apa itu Bugis. Ya. Dia pun tidak tahu apa itu Dayak. Tapi inilah kita lihat konfigurasi yang baru yang menata, memberi definisi terhadap hidup seseorang, bukan lagi dari etnis, ya, yang dia berasal, karena dia tidak berasal dari etnis apapun. Bahkan dia sudah hidup di satu masyarakat, ya, dalam etnis tertentu. Nah, apa yang terjadi di sini yang menarik adalah ini merefleksikan konsep kebudayaan bukan lagi sesuatu yang generik. Kebudayaan generik itu kebudayaan yang diturunkan, diwariskan dari generasi sebelumnya. Nah, harusnya marga, kesukuan, ya, identitas itu diwariskan dari orang tua. Jadi kita tahu kalau masyarakat patrilineal seperti Tapanuli itu menurut garis keturunan ayah. Jadi seorang anak laki-laki atau perempuan dia mendapatkan marga dari ayahnya. Tapi ketika dia kawin, seorang perempuan kawin, dia akan mendapatkan marga atau akan menggunakan marga dari suaminya. Karena itu garis patrilineal. Nah, dalam situasi di mana ya masyarakat matrilineal di Minangkabau, nah itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, jadi definisi etnisitas itu sangat tergantung pada konteks yang terus berubah, ya, sehingga tadi kesukuan tidak lagi diwariskan secara generik, tetapi secara diferensial yang terkait dengan definisi-definisi aktual, relasional, dinamis, di mana seorang anak itu menjadi bagian. Jadi kita lihat bahwa seorang yang lahir di satu lingkungan itu kemudian memberikan kerangka, ya, kepada kesukuan. Nah, identitas budaya yang dimiliki oleh suatu suku itu sangat terikat dengan konteks struktural. Ketika masyarakat semakin terbuka, konteks struktural itu semakin aksesibel untuk semua orang, tidak membeda-bedakan, maka identitas suku tidak menjadi penting. Tetapi kalau situasi dengan situasi sosial yang sangat menekan, penuh dengan tekanan, maka identitas kesukuan itu menjadi sangat penting. Kita kembali kepada apa yang disebut oleh James Scott sebagai the weapon of the weak, senjatanya orang yang kalah. Nah, suku, agama, dan berbagai identitas itu akan menjadi senjata bagi orang-orang yang kalah. Kalau suatu anggota suku bangsa itu menang, artinya penuh kemenangan dalam hidupnya, dalam arti berhasil, dalam hidup, tidak punya tekanan-tekanan struktural, sangat inklusif lingkungan sosial, damai, terbuka, maka kesukuan tidak akan muncul. Karena kesukuan tidak menjadi senjata untuk orang-orang yang menang. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang etnisitas sebagai identitas. Kita diskusikan kembali dalam topik yang lain. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan bersama Irwan Abdullah. Salam. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.